Malam itu tiba-tiba suasana menjadi gelap, dingin sekali. Terdengar suara ringkihan kuda. Tapi Tuan Haris diam. Dia bingung. Di peternakannya biasanya kuda itu jarang sekali mengeluarkan suara di malam hari. Tapi di malam ini semua kuda-kudanya itu saling saut menyaut. Ada apa sebenarnya? Dia bangunkan istrinya. Matilda, bangun, bangun. Itu kuda-kuda pada nangis semua, meringkih semua. Ada apa? Istrinya malas sekali untuk bangun. Udara dingin sekali. Angin kencang. Aduh Pak, paling juga mungkin karena cuaca dingin kuda-kuda itu pada nangis. Tidak Mak, bangun. Bangun, cepat bangun. Kita lihat dari jendela. Biasanya di peternakan kita kan tidak pernah ada apa-apa. Apalagi kuda-kuda kita ini semuanya sudah jinak. Ayo kita lihat lewat jendela. Aduh, dengan malas Matilda bangun. Ayolah Pak, kita lihat sekarang daripada nggak bisa tidur. Mereka jalan ke dekat jendela. Mereka lihat di jendela. Dari kejauhan terlihat semua samar-samar, gelap, hujan. Kemudian suara daripada pohon-pohon saling bergesekan. Angin bertiup kencang, seolah-olah seperti bersiul. Tapi kuda-kuda mereka semakin meringkih. Bulu kuduk mereka berdiri. Bulu kuduk Pak Hari berdiri. Matilda gemetaran. Akhirnya setelah kira-kira 5 menit mereka terdiam. Suara kuda itu mendadak berhenti semua. Tidak ada rintihan lagi. Oh Pak, lihat kan? Mereka hanya kedinginan. Mereka tidak apa-apa. Ayo kita tidur lagi. Sekarang sudah pukul 1:30 pagi. Dengan sedikit tidak percaya, Pak Haris berjalan kembali ke kamar ke tempat tidur. Mereka berbaring. Tapi Pak Haris tidak bisa tenang hatinya. Dia menatap ke langit-langit, membayangkan kudanya sedang apa sekarang. Dia berusaha berpikir positif. Oh, kudanya sedang tidur sekarang. Paling juga tadi karena dingin, karena angin berhembus sangat kencang. Tapi akhirnya karena kelelahan berpikir, akhirnya Pak Haris tertidur. Tiba-tiba jam 6 pagi bel berbunyi. Mereka kaget. Pak, bangun. Matilda membangunkan suaminya. Karena mereka hidup hanya berdua dan tidak punya anak, dan mereka juga tidak punya asisten rumah tangga yang tinggal bersama mereka. Mereka bingung, pagi-pagi siapa yang ngebel? Jam 6 pagi. Ini kan hari Minggu. Mereka tidak pesan susu, mereka tidak pesan apa-apa. Memang mereka tinggal di daerah pegunungan. Sejuk, sepi, jauh dari tetangga. Antar satu rumah dan rumah yang lain terpisah oleh lapangan rumput yang lebar. Bel itu berbunyi lagi. Ribut sekali, ting tong. Akhirnya mereka kesal, mereka turun ke bawah. Pak Haris yang duluan turun. Pak Haris buka pintunya. Tiba-tiba mereka kaget. Brak! Pintunya didorong. Di hadapan mereka berdiri tetangga mereka 2 orang. Padahal jarak rumah mereka berjauhan. Tetangga mereka yang datang itu berkata, Pak, Bapak gak dengar tadi malam? Itu kuda ribut sekali. Sampai kedengaran ke tempat saya. Padahal kita kan berjauhan, Pak. Pak Haris sama Bu Matilda diam. Mereka juga malu. Ya Pak, maaf.
Kami juga tidak tahu kenapa kuda-kuda itu meringkih sepanjang malam. Tapi coba dong Pak, kita juga bingung. Waktu itu kita tengah malam hujan, kita tidak bisa turun ke kandang. Coba dong tolong Pak, dicek ya Pak ya. Jangan-jangan ada sesuatu. Coba tolong dicek supaya jangan kejadian lagi nanti malam kuda-kuda itu meringkih lagi. Baik Pak, saya lakukan. Pak Haris berusaha sesopan mungkin. Akhirnya tetangga itu pulang dengan kesal meninggalkan mereka yang terbengong-bengong. Matilda menatap suaminya menatap juga istrinya. Sebetulnya dalam hati mereka saling bertanya, apa yang kamu pikirkan? Apa yang terjadi dengan kuda-kuda kita? Mereka setelah terdiam beberapa detik, akhirnya Matilda membuka suara dahulu. Pak, kita berusaha tenang yuk. Kita minum kopi dulu, menghangatkan badan dulu, kemudian kita lihat kuda-kuda kita tadi malam. Mungkin ada yang kesakitan, mungkin ada yang terjepit. Pak Haris hanya diam, hatinya gelisah, gundah. Kalau bisa menjerit dia ingin menjerit, karena dia sayang sekali dengan kudanya. Setiap hari dirawat bulu-bulu kuda itu dengan baik, dibersihkan, disikat. Mereka memang bukan orang yang sungguh kaya, tapi berkecukupan. Akhirnya Bu Matilda ke dapur menyiapkan air minum. Tapi tetap Matilda merasa tidak tenang. Sebentar dia melihat wajah Haris. Kok muram, kenapa? Pak, sudahlah. Daripada Bapak selalu memikirkan mengenai kuda-kuda kita, ayo kita turun setelah kita minum teh. Kita turun, kita lihat apa yang terjadi dengan kuda-kuda kita. Mungkin mereka cuma kedinginan tadi malam. Pak Haris hanya diam, mukanya pucat sekali. Mungkin dalam pikiran Pak Haris, suara kuda seperti itu sudah sangat menyeramkan. Tapi buat Bu Matilda, hal itu mungkin merupakan hal yang sangat sepele. Akhirnya Pak Haris mengalah. Ya deh Bu, sekarang kita minum kopi. Kemudian kita ganti baju karena udara sangat dingin waktu itu. Kita turun, kita lihat kuda-kuda kita. Ada apa sih sebenarnya dengan mereka? 1 menit berlalu, 2 menit berlalu. Mereka minum teh saling berdiam diri. Semua saling bingung apa yang terjadi. Karena mendadak setelah pagi hari kuda-kuda itu semua tidak ada suaranya. Akhirnya setelah 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, Pak Haris tidak sabar lagi. Ayo cepat Matilda, kita ganti baju, kita lihat kuda-kuda kita. Mungkin kalau ada sesuatu yang bisa kita tolong dulu mereka. Akhirnya Bu Matilda bangkit dari kursi, membereskan semua gelas-gelas bekas minum teh dan dia pergi ke dapur. Dia mencucinya sambil melamun. Dengan wajah yang kusut karena capek kurang tidur, Matilda mengikuti Pak Haris ke kamar dan berganti baju. Mereka turun ke bawah segera melihat kuda-kuda itu. Ada apa sih sebetulnya dengan kuda-kuda itu? Jalanlah mereka menuruni tangga. Bunyi tangga sunyi senyap karena masih pukul 5:30 pagi. Tok, 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 tok. Karena suara sunyi dan mereka berdua sudah sangat terbiasa dengan suara itu, bagi mereka suara itu tidak menyeramkan. Bukalah mereka membuka pintu. Mereka keluar dari pintu, berjalan perlahan-lahan ke tempat kandang kuda. Dilihat kuda itu. Lalu Matilda menjerit, "Ya, Pak, tolong Pak. Ini darah apa? Ya Tuhan, darah apa ini Pak?" Pak Haris cepat menghampiri Bu Matilda. "Darah apa, Ma? Darah apa? Coba aku lihat." Akhirnya Pak Haris menyadari bahwa darah itu mengalir dari tempat kandang kuda. "Apa kataku? Pasti terjadi sesuatu dengan kuda-kuda kita. Tidak mungkin dia menangis merintih begitu tadi malam kalau tidak ada apa-apa. Ayo kita kejar ke kandang kuda." Matilda dengan terseok-seok
mengikuti Pak Haris ke tempat kandang kuda. Dan apa yang terjadi? Di kandang kuda itu mereka punya 4 ekor kuda. Mereka sangat terkejut sampai Bu Matilda berdiri seperti patung dengan wajah yang sangat putih. Pak Haris gemetaran, udara sangat dingin, hujan masih rintik-rintik. Mereka menatap 1 ekor kuda mereka mati. Mati dengan leher hampir putus. Darah mengalir dari kandang kuda ke tempat rumput-rumput tanaman mereka. Tapi tidak ada suara dari kuda-kuda yang lain. 3 ekor kuda yang lain diam. Bahkan burung-burung yang biasanya berkicau juga tidak ada karena mungkin hujan. Matilda tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya mereka menyerah. Sudahlah Pak, kalau memang kuda ini sudah mati, kita panggil saja dinas kehewanan, kita kuburkan mereka. Toh juga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Pak Haris diam, membeku seperti patung. Betul kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi siapa yang datang tadi malam? Semua terkunci. Coba kita lihat gudang kita. Saya penasaran, saya pengen lihat apa yang terjadi dengan pintu di gudang kita. Mungkin ada seseorang masuk. Tidak mungkin. Ya, kita lihat dulu. Akhirnya Pak Haris menegarkan hati dan menuju ke tempat gudang. Dibuka pintu gudang. Pelan-pelan. Dilihat semua perabotan, alat cangkul, semua alat peternakan mereka rapi tersusun. Tidak ada satupun yang berpindah tempat. Lalu siapa yang datang malam itu? Siapa yang membunuh 1 ekor kuda itu? Kalau mereka berempat bertengkar, apakah mungkin hanya 1 yang mati? Pak Haris tercenung. Bu Matilda mengikuti di belakang tanpa kata-kata. Mereka berdua berdiam di depan gudang. Akhirnya Pak Haris menutup gudangnya dan kembali ke tempat kandang kuda. Melihat kembali bangkai kuda yang sudah penuh dengan darah. Pak Haris sangat menyayangi kuda-kudanya. Dia menangis sejadi-jadinya di situ. Bu Matilda hanya diam menatap dengan tubuh gemetaran. Pegawai tidak lama lagi datang. Pukul 7.30 mereka datang. Apa yang akan mereka katakan? Akhirnya Pak Haris bangkit. Saya harus menyelesaikan masalah ini. Baiklah, kalau memang 1 ekor kuda ini mati, kita lihat. Nanti malam kita jaga lebih baik, supaya tidak ada korban kuda-kuda kita yang lain. Matilda hanya terdiam. Suasana sunyi. Bau amis darah sudah sangat menyengat. Lalat berterbangan di mana-mana. Tapi Matilda tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bengong melihat semua kuda-kudanya yang lain. Pak Haris terlebih lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk menguburkan kuda yang mati itu. Dan malam ini mereka bertekad untuk menjaga 3 ekor kuda sisanya itu. Tapi siapakah di balik kematian 1 ekor kuda itu? Matilda dan Pak Haris saling menatap. Siapakah sebenarnya yang datang ke rumah mereka malam itu? Atau ada kejadian sesuatu yang tidak mereka duga? Kita lihat di terusan cerita bersambung ini. Sekian.